Terima kasih Tuhan, berkatilah acara Tetaplah Berdoa ini menjangkau banyak orang. Untuk kami bisa Tuhan bersekutu, bersatu, berdoa, bersyafaat. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami juga mau dibekali dengan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin memberikan kami pengharapan, iman yang makin bertambah-tambah. Dan kami dibenarkan oleh firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau Tuhan jaringan ini sampai kepada siapapun. Dan tayangan-tayangan yang ada Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami memulaikan acara Tetaplah Berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dalam acara Tetaplah Berdoa dengan saya Pendeta Florence Kando. Dan kita akan mulai baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 5, mulai ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan saudara, kemarin kita menyambung dengan ada Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dia mati dan kemudian dia bangkit karena pembenaran kita. Puji Tuhan, dan inilah kita bersyukur dengan karya terbesar dari Tuhan dalam hidup kita, dengan pengorbanan dia, penebusan dia supaya kita hidup dibenarkan. Inilah yang karya yang tak terhingga, penebusan karya yang indah dalam hidup kita, dan itulah kita dibenarkan. Tetap selalu saya ingatkan, dibenarkan karena iman kepada Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera. Semua orang ingin hidup damai. Kemarin yang acara KTT G20 di Bali, orang juga membahas tentang perdamaian dunia. Ya saudara ya, semua negara ingin demikian. Setiap pribadi pun ingin, setiap rumah tangga pun ingin hidup damai. Ya saudara, baik suami istri maupun anak. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita dibenarkan karena iman dan kita memupuk iman kita semakin kuat seperti Abraham berikan contoh, dan kemudian kita juga akan diberikan damai oleh sumber damai sejahtera yaitu Tuhan Yesus. Maka kita akan dapatkan damai sejati, saudara. Karena dikatakan damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara percaya pada Yesus, menerima Yesus, maka damai ada dalam hidup kita. Amin. Dan dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Tadi damai, sekarang ayat yang kedua kita mendapat jalan masuk kepada kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Kasih yang mengampuni, kasih yang mau menarik kita dari lumpur dosa, kasih yang mau mengangkat kita dan memberikan kita apa yang kita pohonkan, kita minta, kita cari, kita ketuk hati Tuhan. Tuhan berikan, bahkan mujizat terjadi, saudara ya. Nah, kita lihat di sini, kita boleh bermegah karena pengharapan akan menerima kemuliaan itu. Kasih karunia, kemuliaan Tuhan berikan dengan cuma-cuma, asalkan engkau cari Yesus. Ya saudara ya, ketika engkau menggantikan Yesus itu dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan yang lain, bahkan menjual dia, saudara tidak akan dapatkan damai. Ini Alkitab damai yang sejati ya saudara ya, dan itu kekal. Beda, saudara akan mendapatkan damai sejahtera kalau cuma beberapa hari. Ya semua orang juga bisa menggantikan itu dengan hal-hal duniawi. Tetapi hal damai sejahtera, kebenaran, kemudian kasih karunia yang harusnya kita mati, kita berdosa, kita diberikan kasih karunia yang luar biasa. Dan juga pengharapan bermegah di dalam Tuhan.
hanya didapat dalam Yesus. Oleh sebab itu jangan tinggalkan dia, jangan gantikan dia, jangan jual dia. Yaitu Yesus Kristus yang kau telah terima, yang kau telah yakin. Muliakan dia dengan penuh keyakinan. Maka Abraham mendapatkan semua janji-janji Allah. Kuasa Tuhan melaksanakan janji tersebut. Ya, oleh sebab itu jangan pernah kecewa iring Yesus. Kita cari damai hanya dapat di dalam Yesus. Sosial media yang ada, baik Facebook, fanpage Tetaplah Berdoa, ataupun YouTube Florence Kando Channel, Tuhan berkati. Mereka yang sudah follow, mereka yang sudah subscribe, like, dan share, Tuhan berkati Tuhan mereka. Dan TikTok yang ada dengan followers yang ada, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati semua yang ada, baik juga Chelsea, Rani, Esther dalam perjalanan, Tuhan lindungi, Tuhan tidak tinggalkan dia sampai tiba dengan selamat mobilnya, keluarganya Tuhan. Kami berdoa juga buat di tempat ini, buat Trisna, buat Windy, berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Semua followers Tuhan yang paling tahu menjawab pergumulan-pergumulan mereka, fiti-fiti mereka, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Nama Tuhan dipermuliakan, hamba sendiri juga Tuhan berkati. Doa puasa kami Tuhan berkati, agar puasa kami menjadi berkat. Apa yang kami doakan yang tidak dapat didoakan seperti biasa, tapi dengan doa puasa ada kuasa Tuhan berlaku Tuhan. Nyata kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semuanya. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Angkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus sempurna abadi, penghiburan pimpinan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, dan semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Semoga saudara boleh tetap kuat, semangat saudara, dan damai sejahtera yang kita minta dari Tuhan itu akan memerintah dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.